Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemar Haindra dengan NIM 235211224 kelas MBS 2F. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan total produksi barang dan juga jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Pendapatan nasional atau national income merupakan pemasukan yang diperoleh masyarakat disebabkan penjualan faktor produksi yang mereka miliki dalam proses produksi. National income atau pendapatan nasional suatu negara berasal dari seluruh sektor produksi di bidang ekonomi suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. National income merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam satu periode tertentu. Nah, besaran national income ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada ketersediaan faktor produksi, ada kemampuan tenaga kerja, ada teknologi produksi, dan kestabilan suatu negara. Pendapatan nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada produk nasional bruto atau PNB, dan yang kedua ada produk domestik bruto atau PDB. Nah, di sini ada namanya harga berlaku dan juga harga konstan. Nah, harga berlaku ini untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Peranan penting national income ada 5. Yang pertama, untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Yang kedua, sebagai penentu struktur ekonomi. Yang ketiga, sebagai penentu dalam penyusunan dalam kebijakan. Yang keempat, ada sebagai tolak ukur manfaat dalam hubungan internasional. Dan yang kelima, ada sebagai pembanding intensitas perekonomian suatu negara. Istilah pendapatan nasional terdapat 8. Yang pertama ada GDP, ada GDRP, ada GNP, ada NNP, ada NNI, ada PI, ada DI, dan juga ada IPC. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB, atau bisa disebut dengan gross domestic product atau GDP. Nah, ini merupakan total dari seluruh produk baik barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Di dalamnya meliputi produk yang diproduksi oleh warga negara asing atau WNA dan perusahaan asing yang melakukan proses produksi di negara tersebut. Namun, tidak mencakup barang atau jasa yang diproduksi oleh WNI yang berada di luar negeri. Contohnya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia antara lain ada KFC, McDonald, dan lain-lain. Yang kedua ada produk domestik regional bruto atau BDRB, atau bisa disebut dengan Gross Domestic Regional Product atau GDRP. Nah, ini merupakan jumlah total dari produk yang berupa barang dan juga jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah pada kurun waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya ada produk nasional bruto PNB atau Gross National Product atau GNP. Nah, ini merupakan total dari seluruh produk baik barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh penduduk di dalam sebuah negara selama 1 tahun, mencakup seluruh barang ataupun jasa yang diproduksi di luar negeri oleh warga negara yang bersangkutan. Akan tetapi, barang atau jasa yang diproduksi oleh WNA ini tidak di dalam negeri tidak termasuk dalam perhitungan. Nah, untuk mengetahui GNP ini, yaitu GDP dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Selanjutnya ada produk nasional neto atau net national product atau NNP. Nah, ini merupakan total dari produksi kotor suatu negara atau GNP dikurangi nilai dari penyusutan modal yang terjadi. Nah, cara menghitung NNP ini adalah GNP dikurangi dengan penyusutan barang-barang. Nah, yang selanjutnya ada pendapatan nasional neto atau net national income atau NNI. Nah, ini merupakan total dari produksi bersih yang dihasilkan oleh suatu negara dikurangi dengan nilai pajak yang tidak langsung. Contohnya, bea masuk dan juga cukai, PPN, dan pajak penjualan. Nah, cara menghitung NNI ini adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau personal income atau PI. Nah, ini merupakan sejumlah nilai yang berhak diterima seseorang akibat dari keterlibatannya di dalam proses produksi yang dimiliki kepada produsen sebagai pelaku bisnis. Nah, cara menghitung PI ini adalah NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan dalam kurung laba tidak dibagikan ditambah dengan pajak ditambah asuransi ditambah dengan jaminan sosial. Nah, transfer payment ini bisa berupa uang pensiun, uang sosial, dan juga bantuan panti asuhan. Nah, selanjutnya ada pendapatan bersih atau disposable income atau DI.
Nah, ini merupakan pengurangan pendapatan perseorangan dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Nah, satuan moneter yang dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan transaksi jual beli atau saving. Pendapatan bersih akan berpengaruh langsung terhadap permintaan, dikarenakan sebagian besar digunakan sebagai penunjang konsumen atau unsur pembentuk modal dalam pembentukan tabungan. Nah, cara menghitung DI ini adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, selanjutnya ada pendapatan per kapita atau income per kapita atau IPC. Nah, ini merupakan jumlah barang dan juga jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Nah, cara menghitung IPC ini adalah GNP N dikali dengan PN. Nah, N itu adalah income per kapita tahun N atau tahun selanjutnya. Nah, kalau GNP ini adalah gross national product di tahun N atau di tahun selanjutnya. Nah, metode penghitungan pendapatan nasional ini bisa dengan metode pendekatan pendapatan atau juga dengan metode pendekatan produksi. Bisa juga dengan metode pendekatan pengeluaran. Nah, kegunaan dari penghitungan pendapatan per kapita ini yang pertama, pembanding tingkat kesejahteraan masyarakat, yang kedua sebagai sumber pembanding tingkat kesejahteraan penduduk antar negara, yang ketiga ada salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan perekonomian, yang keempat ada dasar perencanaan pembangunan di masa depan, yang kelima ada penghitung standar hidup suatu negara, yang keenam ada barometer kemajuan perekonomian suatu negara, yang ketujuh ada standar perumusan kebijakan pemerintah, selanjutnya ada pembanding belanja pendapatan masyarakat dan pembanding perekonomian antar daerah maupun negara dalam tingkat pengembangan ekonomi dan juga pembangunan. Nah, jenis-jenis pendapatan income ini ada dua. Yang pertama ada labor income dan yang kedua ada property income. Nah, labor income ini meliputi upah atau wage dan gaji atau salaries, benefit serta berbagai jenis labor income lainnya. Nah, sedangkan property income ini meliputi sewa atau rent, bunga tabungan atau interest paid on saving account, laba perusahaan atau corporate profit, dan juga corporations income atau disebut juga dengan laba perusahaan perseorangan. Nah, distribusi pendapatan ini sama dengan pembagian pendapatan, menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi dan menggambarkan variabilitas dispersi atau penyebaran pendapatan atau dispersi penyebaran pendapatan. Selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pengentasan pertumbuhan kemiskinan, ekonomi, dan juga mengurangi kemiskinan. Nah, bagaimana jika distribusi pendapatan ini tidak merata? Nah, jika pendapatan distribusi ini tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Nah, hal ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan atau distribusi. Nah, konsep distribusi pendapatan ini ada tiga. Yang pertama ada kurva Lorenz, ada indeks atau rasio Gini, dan juga ada kriteria Bank Dunia. Nah, yang pertama adalah kurva Lorenz. Ini menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif. Yang kedua adalah garis diagonal menunjukkan pendapatan merata, sempurna, dan juga distribusi. Kurva Lorenz yang mendekati garis diagonal menunjukkan distribusi semakin merata pendapatan. Kurva Lorenz yang semakin jauh dari garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin ketimpang. Nah, untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara dapat diketahui dari grafik yang dinamakan kurva Lorenz. Artinya, kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Selanjutnya adalah indeks atau rasio Gini. Nah, ini merupakan suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan distribusi pendapatan nasional atau ketimpangan. Semakin kecil, semakin mendekati 0 koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar atau semakin mendekati 1 mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang. Nah, selanjutnya adalah kriteria Bank Dunia. 40% penduduk pendapatan rendah, kurang lebih 12% pendapatan nasional atau ketidakmerataan tinggi. Kalau 40% penduduk pendapatan terendah kurang dari 17% pendapatan nasional, maka ketidakmerataan yaitu sedang.
40% penduduk pendapatan terendah, kurang dari 17% pendapatan nasional, sama dengan ketidakmerataan rendah. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto di Indonesia pada tahun 2024. Nah, data ekonomi Indonesia di triwulan pertama tahun 2024 ini tumbuh sebesar 5,11%. Bisa dilihat ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat. Indonesia tumbuh solid sebesar 5,11% pada triwulan pertama di tahun 2024. Selanjutnya adalah distribusi dan juga pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha di triwulan pertama tahun 2024. Nah, di sini sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif pada triwulan pertama 2024. 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Nah, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah administrasi pemerintah, didorong oleh peningkatan belanja pegawai, THR, dan juga kenaikan gaji. Yang kedua ada jasa kesehatan, didukung oleh peningkatan belanja pegawai institusi kesehatan pemerintah. Yang ketiga ada jasa perusahaan. Nah, ini didorong peningkatan pendapatan penyelenggaraan acara atau event organizer dan berbagai aktivitas jasa perusahaan lainnya seiring perhelatan pemilu 2024. Nah, di sini kita bisa melihat sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2024 menurut lapangan usaha. Nah, pada triwulan pertama tahun 2024, year-on-year, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,86%. Di triwulan pertama kita berada di posisi 5,04%. Di triwulan keempat tahun 2023 kita masih tetap di 5,04%, dan di triwulan pertama tahun 2024 kita berada di 5,11%. Nah, pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha triwulan pertama tahun 2024 merupakan perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar. Nah, industri pengolahan tumbuh stabil akibat kuatnya permintaan domestik dan juga dan luar negeri. Yang pertama ada industri makanan dan minuman, tumbuh 5,87%, didukung oleh peningkatan permintaan domestik untuk produk makanan dan minuman selama momen Ramadan dan juga persiapan menjelang Idul Fitri. Yang kedua ada industri logam dasar. Ini tumbuh 16,57%, didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri seperti produk logam dasar besi dan juga baja. Yang ketiga ada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Ini tumbuh 8,10% sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan juga luar negeri. Nah, di kedua ada konstruksi. Konstruksi ini tumbuh solid seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta. Pertumbuhan ini sejalan dengan realisasi belanja modal pemerintah untuk konstruksi dan peningkatan produk serta penjualan semen. Yang ketiga ada penambangan dan juga penggalian. Nah, penambangan dan penggalian ini tumbuh signifikan ditopang oleh peningkatan permintaan domestik dan juga luar negeri. Pertambangan biji logam tumbuh 34,36% didukung oleh peningkatan produksi biji tembaga untuk memenuhi permintaan domestik dan juga luar negeri. Yang kedua ada pertambangan batu bara dan juga lignit tumbuh 9,72% seiring dengan peningkatan konsumsi domestik dan juga ekspor batu bara. Nah, yang terakhir ada perdagangan besar dan juga eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh positif seiring peningkatan produk domestik dan juga impor. Pertumbuhan ini didukung oleh momen Ramadan dan juga persiapan Lebaran yang ditujukan dengan tumbuhnya indeks retail. Nah, selanjutnya ada distribusi dan juga pertumbuhan PDB menurut pengeluaran triwulan pertama tahun 2024. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada triwulan pertama tahun 2024. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama untuk PDB. Yang kedua adalah konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan paling tinggi dibanding komponen lain yang didorong oleh kegiatan pemilihan umum dan juga momen Ramadan. Yang ketiga ada konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan positif yang didorong oleh belanja pemilihan umum dan juga belanja pegawai. Nah,
Ini sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama di tahun 2024 menurut pengeluaran. Pada triwulan pertama tahun 2024, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,62%. Nah, yang selanjutnya adalah pertumbuhan PDB komponen pengeluaran. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh momen Ramadan. Ini ada dua, yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga terjadi pada transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel, dan ada di momen Ramadan. Selanjutnya ada PMTB tumbuh positif, tercermin pada beberapa indikator kelompok barang dan juga modal. Nah, selanjutnya ada konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang dan juga kenaikan realisasi belanja pegawai. Nah, ekonomi triwulan pertama 2024 ini tumbuh positif di semua wilayah. Ini menurut ekonomi provinsi di wilayah timur mengalami pertumbuhan lebih tinggi. Nah, secara spesial, 3 kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan juga pembangunan IKN. Nah, di Sumatera Utara sebesar 21,85%, di Kalimantan sebesar 8,19% dan juga di Sulawesi ada 6,89%, Maluku dan Papua ada 2,62%, Bali dan Nusrat ada 2,75% dan juga Jawa 57,70%. Nah, ini bisa dilihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau triwulan pertama tahun 2024. Pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Nah, di tengah penurunan harga komoditas produk utama ekspor, ekonomi Indonesia tumbuh solid sebesar 5,11% pada triwulan pertama di tahun 2024. Pertumbuhan ini ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik. Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2024 ini dari sisi produksi adalah industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, dan penggalian, dan juga perdagangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi yang tetap kuat untuk memenuhi permintaan domestik dan juga luar negeri. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2024 adalah konsumsi rumah tangga dan juga PMTB. Meskipun demikian, pertumbuhan tertinggi terjadi pada konsumsi LNRT yang didorong oleh kegiatan pemilihan umum. Secara spesial, ekonomi seluruh wilayah Indonesia ini tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Pulau Maluku dan juga Papua, yang utamanya ditopang kinerja lapangan usaha pertambangan dan juga penggalian.